Ya, selamat bertemu kembali sahabat semuanya mancanegara. Hari ini saya akan melanjutkan perjalanan untuk dari tani ke tani. Kira-kira seperti itu judulnya ya. Dan pada hari ini kita sangat beruntung karena kita bertemu dengan seseorang ya yang boleh dikatakan ini seorang penemu. Nah, kalau di bahasa pertaniannya nih seorang pemulia tanaman ya. Breeding, jadi ahli breeding. Padahal beliau ini basicnya bukan dari akademisi pertanian gitu. Ini semata-mata karena kecintaannya, hobi kepada dunia pertanian. Dan tidak usah panjang lebar lagi, saya langsung saja di belakang saya ini adalah pohon salak. Saya akan tanya langsung, ya Pak Santoso. Ya. Bapak bisa cerita nih Pak, bagaimana riwayatnya pohon salak ini ada dan kemudian apa keistimewaannya? Silakan Bapak bicara. Ya, ini berawal dari pemikiran bahwa salak pondoh yang dijual bibitnya dengan bebas itu akan menjatuhkan harga. Akhirnya saya berpikir untuk bisa menemukan varietas baru yang lebih unggul. Akhirnya saya lakukan persilangan indukan dari salak Bali. Itu kita silangkan dengan salak pondoh yang itu kita lakukan uji coba sampai 7 tahun waktunya. Dan kita temukan salak varietas ini yang sekarang kita kasih nama salak santun. Salak santun. Santun apa Ya. tuh Pak maksudnya? Santun itu nama siapa? Santun. Kan Bapak penemunya Pak Santoso. Ya, santun itu singkatan gabungan aja dari nama saya Santoso dan istri saya Sri Yuliatun. Alhamdulillah. Akhirnya menjadi nama santun. Santun itu kan sopan ya. Bagus. Saya berharap salak ini bisa disukai banyak orang. Terus kemudian tadi Pak saya ada dengar, jadi induknya itu dari salak Bali tadi. Ya. Bapak pernah ke Bali gitu, maksudnya ngambil salak Balinya atau gimana Pak? Saya ke Bali dulu waktu masih ngabdi di BTS itu sering ke Bali. Oh Bapak pernah Iya. di PTS? Iya. Maksudnya di perguruan tinggi swasta? Iya. Oh. Nah, kalau nggak salah sekitar 5 atau 6 kali. Di mana tuh PTS-nya Pak? Di Yogyakarta. Di Jogja. Iya. Maksudnya kampusnya pertanian atau? Kampusnya Bukan. Jurusannya arsitektur. Arsitektur. Iya. Oh. Nah ini nih biasanya seorang breeding itu juga emang harus Iya. bisa mendesain ya. Iya. Mendesain artinya dalam kalau di tanaman misalnya tuh bagaimana rasanya, Iya. kemudian bagaimana morfologi tanamannya, Iya. mungkin kalau ini kan duri ya Pak, durinya Iya. mungkin tajam-tajam jadi pendek-pendek. Ya lanjut Pak. Jadi tadi dari Bali terus Iya. kemudian Ya, saya mengembangkan ini karena kecintaan saya terhadap tanaman. Jadi saya tuh suka mengamati tanaman gitu. Iya, iya. Nah, terus kita temukan salak santun ini. Ini kalau salak Bali yang asli itu durinya besar pendek. Oh, justru sekarang jadi memanjang. Terus salak pondoh itu kan kecil tapi panjang. Oke, Nah, iya iya. akhirnya sekarang jadi panjang tapi Iya. lebih besar durinya. Durinya Iya. ya. Terus daunnya ini lebih kecil, lebih sempit Dibandingkan dibandingkan dengan salak pondoh. kalau salak Bali Kalau salak Bali itu lebih lebar, terus ini warnanya agak gelap. iya iya iya. Ini lebih cerah, cenderung ke salak pondoh. Terus kemudian ini Pak umurnya gimana Pak? Umurnya sama. Sampai panen? Kalau dari cangkokan itu 2,5 panen. Tapi kalau dari biji itu 3 tahun. Cangkok bisa juga ya Pak? Memang supaya kemurnian varietas itu tidak berubah, itu Iya. harus dicangkok. Iya, cara Iya. cangkoknya gimana tuh Pak? Ini kan berduri Pak, emang Iya. dia punya jaringan ininya, Ini kambiumnya? anakan. Oh dari Ya, anakan? ini kan tumbuh akar. Iya Pak. Ini akar ini dibersihkan, terus kita kasih botol infus atau botol aqua. Isinya apa Pak? Ini diisi media tanam. Media tanam. Iya, kita pasang gitu. Ya biarkan aja nanti sekitar 5 sampai 6 bulan dia ini akan penuh akar. Jadi kayak dicangkok seperti nyangkok jambu atau apa itu. Iya iya. Ini terus dipotong sini. Iya. Botolnya disobek terus ditanam. Iya iya iya. Baru dia ini ya, maksudnya sudah muncul akar tadi Iya, kan otomatis setelah itu muncul bisa akar, tunas ya bisa kan, tunas. bisa tumbuh ya Iya. bibitnya baru. Nah,
Nah, itulah yang Bapak kembangkan ya. Iya. Oh, begitu caranya. Tadinya awalnya juga cuma beberapa pohon. Oh, Terus saya jadi cangkok-cangkok jadi banyak ya Pak ya. Iya. Terus kemudian kalau dari segi rasa gimana Pak? Kalau Dibanding dari- rasa Pondoh sama Iya. Bali tadi. Kalau Pondoh itu manis sekali. Manis sekali kalau Iya. Pondoh. Nggak ada kejutnya, terus agak kering, airnya Iya, sedikit. sedikit. Iya. Nah, Tapi kalau salak Bali salak Bali itu airnya agak banyak, asamnya agak asam terasa memang banget. tahu saya. Iya, iya. Terasa banget, terus tebel dagingnya, bijinya Dagingnya kecil. tebal, bijinya kecil. Iya. Oh. Kalau salak Pondoh kan kecil. Iya. Tapi tetap kecil ya. Kalau salak Pondoh kan bijinya lebih gede. Oh iya Iya, ya. bijinya Oh, lebih gede. oh berarti Bali lebih kecil lagi Pak. Bali lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Jauh lebih kecil dari Pondoh. Iya iya. Nah, akhirnya terus sekarang yang ini si santun ini Setelah gimana Pak? disilangkan jadi salak santun ini, dagingnya lebih tebal dari Pondoh. Terus bijinya itu juga lebih kecil dari Pondoh, tapi agak lebih besar sedikit dari Bali. Ya, ya. Rasanya itu manis, tapi masih ada kecutnya. Masih ada kecutnya Iya. sedikit. Dan airnya banyak kayak salak Bali. Oh, Jadi jadi seger. ada nilai plusnya ya, Iya, seger jadi ya, seger, karena iya. kalau salak itu kan di samping rasa, kalau ada airnya kan Iya, kita nggak sepet ya iya. Pak. Jadi seger. Terus produktivitasnya pun Iya. lebih banyak dari salak Pondoh. Ah, gitu ya, potensi apanya buahnya Iya, ya potensi buah. lebih banyak ya. Iya. Kira-kira kalau dalam satu Kalau pohon Pondoh gitu Pak, itu berapaan tuh Pak? maksimal paling 2 kilo, ini bisa 3 kilo. Oh, ini mungkin udah perawatan atau belum? Kalau ini sudah agak lama nggak dirawat. Nah, kan berarti kita belum tahu sebenarnya berapa potensinya. Iya. Itu kan harus diuji terus ya Iya. Pak ya, karena Iya. potensi itu sebenarnya kan itu adalah sifat yang dibawa secara Iya. genetis tanaman Tapi ini. dari kelihatan dari apa tangkainya, Iya. terus besarnya apa tandan, itu jelas itu lebih banyak. Dan saya dulu pernah yang keluarnya banyak itu memang lebih banyak dari Pondoh. Iya. Jadi luar biasa ya Pak Santoso si santun ini ya. Jadi ini sudah berapa tahun yang lalu nih Pak sebenarnya Pak? Bapak mau mengerjakan ini. Mulai ada hasilnya itu tahun 2000. 2000 Iya, ya. Tapi belum ada yang tahu ya Pak ya. Maksudnya masyarakat gitu belum tahu ya. Baru masyarakat. Oh iya, ini ada contohnya ini. Ini coba kemari. Ini belum tua benar. Ini belum tua bener ya. Agak masuknya terasa. Agak masih ada karena belum masak betul. Iya. Kan dia kalau udah masak nanti baru ya, baru kelihatan. Kulitnya ini ya Bu ya, tipis juga ya. Lebih tipis ya. Ya. Tipis. Mengikuti Bali. Oh iya ya kayak ini salak Bali. Salak Bali. Oh iya. Dibuka. Ini kan dagingnya belum tebel karena belum tua. Karena dia belum tua ya. Dan bijinya pun masih gede. Oh masih besar. Jadi nanti kan sesuai dengan semakin pematangan buah Iya. akan berubah ya, ketebalan Semakin kecil, dagingnya, biji tebel. semakin kecil, rasa Terus pun manis. kecutnya pun berkurang. Kecutnya pun berkurang. Iya, kan biasa seperti itu kan. Dia maksudnya kalau dalam benih itu dia udah masak fisiologi. Iya. Kan otomatis itu bagus Itu untuk yang- bahan tanam Yang lagi. bagus kematangan 80%. Iya. Nah, sahabat mancanegara, ini dia. Nih nyonyanya Pak Santoso. Jadi namanya tadi santun. Iya, Diulangin Santos- Pak. Santun itu dari singkatan dari Santoso dan Sri Yuliatun. Ya, jadi dapat tunnya ya. Ini dia kerjasama. Memang dia santun. Oh, alhamdulillah. Semoga buahnya juga jadi santun. Segala sesuatu dilakukan dengan santun, Pasti insya Allah bagus. berkah. Iya. Amin ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah mendapatkan ya barusan tadi Pak Santoso mengambil dari kandangnya dan ini sekarang ini belum masak betul ya Kalau Pak ini ya. sudah. Kalau ini udah. Kalau ini sudah, segini udah. Udah. Aduh, karena ini Cuma memang kecil aja. Oh karena Nggak bisa kecil dihitung. aja. Tapi kan sebenarnya ini bisa lebih besar Sebenarnya lagi bisa kan? 2 kalinya. Mungkin karena belum terlalu diurus ya Pak ya Iya. di ladang ya. Iya. Nah sekarang kita akan coba ya. Kami mencoba ya Pak ya menikmati kalau Bapak kan sudah biasa. Iya. Saya nih Bismillahirrahmanirrahim. ada asamnya. Enggak. Manis. Manis. Tapi airnya banyak. Airnya banyak. Terus kemudian dia dagingnya ini dengan biji kayak mau lepas bijinya gampang. Iya. Jadi kita nggak susah. Gigitnya Nggak dibalik, mesti- gigitnya dibalik. Rasanya Maksudnya? nanti beda Oh gitu. dari sini. Dari ujung sini. Iya. Udah enggak? Iya. Agak beda kan? Ada Ada sedikit, asamnya kan? sedikit. Iya. Beda Kenapa kan? gitu Bu? Rahasia lagi nih. Di sini santunnya ya. Nanti kita rasain lagi. Nah sekarang coba
Papa nih sekarang yang rasain. Nih, udah rasain ya. Mana tahu selera saya apa rasanya saya beda ya kan? Saya lupa lain. Ini dimakan. Nah. Gimana rasanya Pak? Bener ya? Enak, manis. Manis. Tadi dibilang dibalik kayak gini Iya, ya. dibalik. Coba Gini. balik. Coba, Ujung, iya. ya, ujung. Tetap manis. Yang sini. Sini ya, sini ya. Ah. Gimana? Ada perubahan nggak? Enak. Tetap enak. Tetap enak. Jadi dia sebenarnya mungkin itu tadi ya. Jadi beda, yang merasakannya beda. Iya. Tapi menurut Bapak sebetulnya gimana? Ini kan salah satu keistimewaan Kalau- juga kalau rasanya bisa Ini berbeda. agak lebih mudah dikit. Itu perbedaannya terasa. Oh, Iya, ini udah agak ketuaan. Oh, udah ketuaan ya ya. Ini sampai membelah ini berarti udah agak Merekah ketuaan. dia ya? Iya. Iya iya Nah, iya. Ya. sebelum dia merekah itu beda Tapi sekali. tadi saya ujung ada sini sama beda. sini. Tadi saya agak ada merasakan sedikit perbedaan begitu. Iya. Makanya tadi tapi tidak terlalu apa ya, Iya. mencolok gitu. Kayaknya ada memang Iya. dia manisnya agak sedikit berkurang. Iya. Oh, gitu ya. Dia menarik juga ini. Namanya salak apa? Santun. Santun. Salak santun. Salah santun, ya. Nah, sekian dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi. Salam santun.